Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Erwin Apriliani dan Henika Ulfiatul Isnawati akan mempresentasikan aliran filsafat pendidikan Islam rekonstruksi sosial. Kali ini kami akan membahas tentang konsep pemikiran aliran rekonstruksi sosial dan juga implikasinya terhadap sistem pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep pemikiran aliran rekonstruksi sosial. Secara bahasa, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yang asal kata dasarnya adalah konstruk membangun, construction pembangunan, dan rekonstruk menyusun kembali. Secara istilah, aliran rekonstruksionisme atau aliran rekonstruksi sosial adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama menjadi tata susunan kebudayaan yang modern. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang. Aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu sama-sama hendak menempuh atau mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuhnya berbeda, namun sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu sama-sama hendak menempuh atau mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja jalan yang ditempuhnya berbeda, namun sesuai dengan istilah yang dikandungnya, yaitu membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Tipologi pemikiran aliran ini adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dinamis dan progresif, lebih menonjolkan sikap proaktif dan antisipatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan perubahan zaman, dan juga berorientasi pada masa depan dengan menuntut kreativitas. Sedangkan tugas pendidikan Islam dalam aliran ini adalah membantu manusia menjadi makhluk yang bertanggung jawab dan cakap terhadap pengembangan masyarakat yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya, ciri-ciri dari aliran ini adalah tidak menampilkan konstruk tertentu yang close-end, tetapi konstruk yang terus dikembangkan bolak-balik antara empiri dan konsep teori. Yang kedua, rekonstruksi sosial dikembangkan post-paradigmatik atau paradigmanya terus dikembangkan. Yang ketiga, komitmen terhadap pengembangan kreativitas yang berkelanjutan. Yang keempat, dalam menghadapi keragaman budaya, moral hidup ditampilkan dalam affair justice dan mampu membuat overlapping konsensus tata nilai. Selanjutnya adalah implikasi aliran rekonstruksi sosial terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Erwin. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu implikasi aliran rekonstruksi sosial terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kurikulum. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam menekankan pemusatan perhatian pada masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat dan mengharapkan agar peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui pengetahuan dan konsep-konsep yang telah diketahui. Dengan dilandasi pandangan aliran interaksional, kurikulum rekonstruksi sosial mengharapkan peserta didik dapat berinteraksi, bekerja sama dengan peserta didik lainnya, maupun sumber-sumber belajar yang tersedia untuk memecahkan masalah
yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik. Dalam pandangan kaum rekonstruksi sosial, peserta didik harus menjadi peserta aktif yang mengonstruksi pengetahuannya sendiri demi mengembangkan dan mendewasakan dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kedudukannya yang sangat strategis harus diimbangi dengan pemaknaan, tidak hanya secara tekstual namun juga secara kontekstual, agar dapat membumi menjawab persoalan kehidupan manusia yang dinamis dan semakin kompleks. Kemudian yang kedua yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak, pembelajaran akidah akhlak harus mendorong peserta didik menuju pribadi muslim yang inklusif, egaliter, dan toleran. Kemudian implementasi materi fikih dalam pembelajaran perlu memperluas pembahasannya, terutama berkaitan dengan atau dalam rangka menjawab persoalan-persoalan sosial dan isu-isu aktual. Dalam hal SKI, kita dapat mengambil konsep historisitas yang ditawarkan oleh Muhammad Arkaun dalam Arfan, yang mengatakan bahwa strategi terbaik untuk memahami historisitas keberadaan umat manusia ialah melepaskan pengaruh ideologis. Menurutnya, dengan metodologi multidisiplin dari ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, bahasa semiotik harus digunakan untuk mempelajari sejarah dan budaya Islam. Aspek pembelajaran bagi kelompok rekonstruksi sosial menekankan pola kerjasama untuk menemukan solusi bersama. Materi belajar dikembangkan melalui peta konsep yang saling terkait dan membentuk kebermaknaan yang terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu metode. Metode yang digunakan antara lain simulasi, bermain peranan, internship, dan belajar di masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial mencakup spektrum yang luas, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan permasalahan, kemungkinan pemecahan masalah, pendefinisian kembali pandangan mereka tentang dunia, dan kemauan mengambil tindakan atas suatu ide. Adapun secara teknis, penilaian atau evaluasi diupayakan melibatkan peserta didik dalam hal memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Menekankan adanya penilaian sebenarnya atau authentic assessment, di mana penilaian tidak hanya bertumpu pada kognitif, tapi juga psikomotorik dan afektif. Kemudian fungsi pendidikan Islam menurut aliran filsafat rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu menumbuhkan kreativitas peserta didik secara berkelanjutan. Yang kedua, memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan ilahi. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja produktif serta mengantisipasi masa depan atau memberi corak struktur kerja masa depan. Ketiga fungsi tersebut intinya untuk mengembangkan manusia agar menjadi cakap atau kreatif untuk selanjutnya mampu bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat.